Peran ideologi, sejarah Pauh, dan perjuangan Si Ampek Baleh dalam menyatukan masyarakat Indonesia, ketangguhan Pauh dalam perlawanan terhadap Belanda yang menganggapnya rewel dan sulit ditaklukkan. Pendahuluan, Ramlan Tuanku Guru, Direktur Tiang Putih Institute, menekankan bahwa ideologi dan sejarah adalah dua pilar penting yang dapat menyatukan bangsa, terutama dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dalam hal ini, sejarah lokal, seperti yang tercatat dalam Palakat Panjang karya Rusli Amran, memberikan bukti konkret bagaimana sejarah dan perjuangan lokal dapat menjadi kekuatan untuk menyatukan masyarakat dalam keragaman. Salah satu contoh ketangguhan lokal yang sangat penting adalah sejarah perjuangan masyarakat Pauh, yang lebih dari 20 kali melakukan perlawanan terhadap Belanda dan unsur-unsur penjajahan lainnya. Perjuangan ini tidak hanya berfokus pada aspek politik atau kekuatan fisik, tetapi juga menunjukkan bagaimana ideologi, sejarah, dan solidaritas dapat menjadi pendorong utama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengembangkan rasa kebangsaan yang kuat. Ideologi sebagai alat penyatuan. Ideologi memainkan peran besar dalam menyatukan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, ideologi Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai dasar yang mengakui dan menghargai keberagaman, sekaligus menjadi landasan yang mengikat rakyat Indonesia dalam satu visi yang lebih besar. Dalam hal ini, Al-Quran mengajarkan bahwa keberagaman adalah bagian dari takdir ilahi yang harus dipahami dan dihormati. Lebih besar dari, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Qs. Al-Hujurat, 13. Ayat ini menggarisbawahi bahwa meskipun umat manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, tujuan utamanya adalah saling mengenal dan bekerja sama. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pun sejalan dengan prinsip ini, di mana ia menjadi landasan untuk menyatukan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Melalui ideologi ini, masyarakat dapat memperkokoh persatuan di tengah perbedaan yang ada. Sejarah Pauh sebagai pengikat identitas bangsa, ketangguhan dalam perlawanan terhadap Belanda. Sejarah Pauh, terutama dalam konteks perjuangannya melawan penjajahan Belanda, memberikan pelajaran berharga tentang ketangguhan, semangat juang, dan keberanian. Seperti yang dijelaskan dalam buku Palakat Panjang karya Rusli Amran, Pauh disebut juga sebagai kota pahlawan karena peran penting masyarakat Pauh dalam perjuangan melawan penjajah, khususnya Belanda. Masyarakat Pauh lebih dari 20 kali melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang merasa kesulitan untuk menaklukkan mereka. Bahkan, Belanda menganggap Pauh sebagai daerah yang rewel, dan sulit untuk diatur karena keteguhan dan perlawanan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat lokal. Sejarah ini mencerminkan bahwa perjuangan Pauh bukan hanya perlawanan fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari ideologi dan semangat kolektif untuk mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat Pauh, dengan ketangguhan mereka, menyadari bahwa kebebasan dan kedaulatan adalah hak yang harus dipertahankan, tidak peduli betapa kuatnya penjajah. Perlawanan mereka yang lebih dari 20 kali ini mencerminkan rasa solidaritas yang tinggi dalam mempertahankan tanah air, serta ideologi yang mendalam mengenai kemerdekaan dan kebebasan dari penindasan. Perjuangan Si Ampek Baleh dalam pendirian Kota Padang pada 1669. Pada tahun 1669, Si Ampek Baleh, yang merupakan kelompok masyarakat Pauh, memiliki peran penting dalam pendirian Kota Padang. Dalam konteks ini, Si Ampek Baleh tidak hanya berperan dalam aspek pembangunan kota, tetapi juga menunjukkan sikap kritis terhadap dominasi Belanda. Meski pada awalnya ada semacam hubungan kerjasama, ketegangan mulai muncul seiring waktu karena kebijakan Belanda yang mengancam hak-hak masyarakat lokal. Pendirian Kota Padang, yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi pusat perdagangan bagi Belanda, lambat laun menjadi tempat munculnya ketegangan antara kepentingan kolonial dan aspirasi kemerdekaan masyarakat lokal. Perjuangan Si Ampek Baleh tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik Kota Padang, tetapi juga melibatkan strategi untuk mempertahankan martabat dan hak-hak lokal dari penjajahan. Ketegangan yang muncul selama pendirian Kota Padang ini menjadi simbol bagi perjuangan masyarakat Pauh dalam melawan penindasan Belanda dan mempertahankan integritas wilayah mereka. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan lokal, seperti yang dilakukan oleh Si Ampek Baleh, berperan dalam membentuk pola perlawanan terhadap penjajahan yang lebih luas. Peran penelitian BRIN dalam menyokong pemahaman sejarah Pauh.
Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dijelaskan bahwa sejarah Pauh sebagai kota pahlawan sangat penting dalam memupuk semangat kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan. BRIN menyoroti bahwa ketangguhan masyarakat Pauh dalam menghadapi Belanda yang menganggap mereka rewel adalah sebuah pencapaian yang layak untuk dipelajari dan dikembangkan dalam konteks membangun bangsa yang lebih kuat. Penelitian ini juga menyarankan agar sejarah lokal seperti sejarah Pauh tidak hanya dijadikan bahan pelajaran sejarah, tetapi juga sebagai dasar dalam pembangunan karakter dan identitas nasional Indonesia. Dengan mengangkat sejarah lokal, seperti perlawanan Pauh, kita dapat memperkuat rasa persatuan yang lebih kokoh di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Teori antropologi tentang persatuan dalam keragaman. Dalam teori antropologi, keragaman budaya dan sosial tidak harus menjadi pemisah, melainkan dapat dijadikan landasan untuk membangun ikatan yang lebih kuat dalam masyarakat. Benedict Anderson, dalam teorinya tentang komunitas terbayang, Imagine Community, menjelaskan bahwa suatu bangsa atau masyarakat terbangun melalui narasi-narasi bersama yang menciptakan rasa solidaritas, meskipun anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain secara langsung. Sejarah perlawanan Pauh, yang tercatat dalam lebih dari 20 kali perlawanan terhadap Belanda, adalah contoh bagaimana narasi sejarah lokal dapat menyatukan berbagai kelompok dalam satu semangat perjuangan yang lebih besar. Claude Lévi-Strauss, dalam kajian strukturalismenya, menjelaskan bahwa keragaman budaya dalam suatu masyarakat bisa diorganisasikan dalam struktur sosial yang memperkaya solidaritas antar kelompok. Dalam hal ini, perjuangan Pauh, yang mencakup keberagaman adat, budaya, dan cara pandang, mampu menyatukan masyarakat dalam melawan penjajahan dan menegakkan kedaulatan. Kesimpulan, perjuangan Pauh, yang tercatat dalam lebih dari 20 kali perlawanan terhadap Belanda, bukan hanya sekadar sejarah perjuangan fisik, tetapi juga simbol dari ideologi yang mendalam tentang kemerdekaan, kebebasan, dan kesatuan. Perjuangan Si Ampek Baleh dalam pendirian Kota Padang pada 1669 menunjukkan bahwa masyarakat Pauh tidak hanya terlibat dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam mempertahankan nilai-nilai kedaulatan dan identitas mereka. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa persatuan dalam keragaman dapat tercapai melalui pemahaman bersama mengenai perjuangan bersama. Penelitian BRIN menambahkan perspektif penting tentang bagaimana sejarah lokal seperti sejarah Pauh dapat memperkaya pemahaman tentang persatuan dan membangun semangat kebangsaan yang lebih kuat. Dengan memahami sejarah lokal dan ideologi yang mengakar, kita dapat terus memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk dan menghadapi tantangan masa depan bersama.